Halo, welcome back with us, Trikehead, salam kocok perut. Hari ini kita bakal ngomongin sekitaran vaksin dan lain-lainnya lah. Yang pertama mungkin dari kita dulu aja. Lu udah pada vaksin? Kebetulan udah sih, Udah, udah Pik? lumayan. Gua alhamdulillah udah 2 kali juga sih vaksin. 2 kali, lu juga mah 2 kali. Udah 2 kali. Ya, kita mayoritas udah vaksin lah. Kita semua udah vaksin. Pengen ngomongin tentang vaksin aja sih ya di Indonesia. Kayak kalau menurut gue sih vaksin ini jadi kayak satu keperluan sih. Pertama ya kayak sekarang ada peduli lindungi kan. Kemana-mana kita harus punya peduli lindungi, apa-apa scan. Menurut gue kebijakannya efektif sih menurut gue kalau misalnya ranahnya ujung-ujungnya supaya masyarakat vaksin semua ya. Iya. Itu good job banget sih kalau menurut gua. Coba kalau menurut kalian gimana dah? Coba lu dulu Mal. Kalau gue ya gak apa-apa ya, vaksin tinggal suntik aja kan, mumpung lagi gratis dari pemerintah tuh. Iya bener banget. Mumpung masih disubsidi dari pemerintah ya. Iya. Bener banget. Kalau Lagian menurut lu, juga menambah stamina tubuh. Pokoknya emang iya. positif lah kalau misalkan. Emang iya nambah stamina. Gue stamina lebih tebal. Nambah imun gitu. Nambah Imun anjing. Tadi nggak ngomong dong. Apa stamina dikira Kalau sepak menurut bola. lu Pik gimana Pik? Tadinya kalau dari gua pribadi sih awalnya gua sebenarnya nggak mau vaksin karena kan waktu pas pertama-tama awal-awal tuh gua ngeliat di berita orang divaksin meninggal. Ya, negatif Orang lah ya. Divaksin malah positif gitu kan. Iya benar. Benar banget. Terus gua ini sih masih ragu waktu itu kan ngelihat berita-berita kayak gitu. Terus pada akhirnya ada berita juga nah, nanti kuliah bakalan tatap muka, ada berita kayak gitu, sekolah bakal tatap muka, terus kemana-mana harus syarat pakai vaksin, harus vaksin minimal sekali gitu kan. Iya. Dan kebetulan di rumah gua ada tuh vaksin, disuruh lah sama bokap gua. Terus gue pikir-pikir lagi, oh iya, gua harus vaksin nih kan. Dan bener kata Akmal juga tadi, mumpung vaksin masih gratis dan masih disubsidi dari pemerintah, kenapa enggak gitu kan. Kita harus hargai juga kerja keras dari pemerintah. Ya kita dengan cara ikut vaksin dengan cara ikut aja program pemerintah gitu kan. Tujuannya kan untuk bisa dibilang untuk khalayak banyak lah, khalayak masyarakat seluruhnya lah, seluruh Indonesia gitu Iya kan. benar. Contohnya kayak di ini di mana sih negara yang udah bebas masker. Setahu gua tuh yang udah lumayan bebas Inggris, US. Italia, enggak US tuh masih udah. lumayan, masih lumayan coy. Cuman dia emang masih masker. Maksud gua emang dia keadaannya udah oke. Cuman mereka tuh masih gencar ngomongin masker Jadi, sih kayaknya. Kalau menurut sepengetahuan gue, kalau di US tuh ini apa? Kalau di indoor dia harus pakai masker, kalau di outdoor bebas mau pakai masker apa enggak. Oh iya? Iya. Kok kebalik ya? Soalnya kan kalau di indoor kan apa siklus udaranya. Oh iya sorry. Iya. Benar. Gitu. Dan lagian juga menurut gua lu tuh tinggal bawa badan, maksud gua. Yes. Lu tinggal bawa badan ke kecamatan ya udah vaksin aja. Enggak lu enggak dipungut biaya sama sekali, maksud gua. Paling parkir 2.000 ya. Iya. Apalah 2.000 maksud gua. Ini nungguin ngantrinya doang. Iya Nggak lama. benar. Emang mungkin waktunya sih mungkin emang orang tuh kan kesibukannya beda-beda ya. Cuman maksud gua ini tuh buat lu sendiri, pemerintah tuh udah capek-capek loh. Vaksin ini tuh nggak murah anjir didapetin. Iya. Pemerintah juga udah ngeluarin dana banyak, Ya, miliaran, Iya, bahkan sampai iya, benar, triliunan gitu kan untuk kita semua, untuk warga Indonesia. benar banget. Supaya virus ini terkendali dan juga semoga virus ini bisa hilang dari muka bumi gitu kan. Kayak menurut gue yang kata yang topik bilang tuh yang
abis vaksin kayak meninggal terus sakit gitu. Menurut gue itu kayak staminanya lagi Emang dia lagi turun kali ya turun imunnya. banget. Terus dia kalau kan sebelum vaksin, sebelum disuntik maksudnya, dia harus makan dulu kan. Mungkin dia belum makan atau dokternya belum sebelum apa sih namanya dicek awal tuh screening ya. Iya, screeningnya. Screeningnya itu nggak dibilangin tuh apa harus Kurang makan. ketat lah ya. Iya, kurang ketat. Harus ada asupan dulu Iya, harus. harus ada asupan dulu. Seharusnya Sebelum sih disuntik. mereka pun tahu ya. Maksud gua si orang yang bakal divaksin ini seharusnya tahu sih. Gue soalnya pernah tuh sebelum suntik gue minum energen doang. Sepetahuan gue kan kalau energen kan menambah asupan juga tuh. Ketauannya nggak bisa, harus makan yang kayak roti Karbohidrat lah ya. Paling tidak keisi lah energi lu. Iya. Benar. Kata gue sih itu. Kalau gua sih dari pengalaman gua emang kan gua kan baru vaksin pertama ya. Karena emang gua setelah gua baru kena Covid juga waktu itu kan beberapa bulan lalu. Jadi itu butuh 3 bulan untuk vaksin yang kedua. Ya bulan depan gua sudah bisa vaksin kedua sih. Yang gua dapet tuh pertama, jadi gua pertama itu vaksin pertama. Di situ badan gua oke aja sih. Cuman 2 minggu setelahnya mungkin imun gue lagi turun ya kan. Pertama dari nyokap gue pulang kerja, malam-malamnya sore itu ya badannya kayak nggak ada apa-apa, kayak normal aja gitu loh. Mandi, dia makan, dia tidur sekitar jam 11 malam itu dia bangun, dia bilang badannya sakit semua tuh, sampai tulang-tulangnya gitu katanya kayak ditusuk-tusuk. Terus gue bilang ya udah, kita semua serumah pakai masker aja dulu, jaga-jaga ya kan. Ya kita serumah pakai masker aja dulu, jaga-jaga dari malam itu. Setelah paginya nyokap gue berangkat, ternyata Covid positif. Bodohnya gue di situ gue megang selimut emak gue ngerapin kamarnya paginya. Jadi dia pergi pagi ke klinik, di swab, gue ngerapin rumah, gue kena. Terus bapak gue juga yang bawa mobil kan, jadi mereka berangkat berdua bawa mobil, kena juga jadinya. Akhirnya gue sekeluarga lah kena. Mungkin karena imun sekeluarga lagi turun kali ya. Iya bisa jadi. Iya mungkin, jadi kena semua. Tapi sebenarnya gue pengen bahas di sini tuh, kemarin gue sempet baca berita, pemerintah kita udah ngejalanin beberapa sekolah lah ya, sekolah dari SD, SD, SMP, SMA, dan ada 11.615 siswa positif Covid. Itu di daerah mana memang? Ini tuh kayaknya ini tuh berita dari suara.com ya. Dari yang gue baca, emang ini tuh kayak bukan dari daerah mana aja. Ini tuh dari kumpulan dari beberapa daerah gitu, angka ini. Angka 11.615 ini. Berarti di total tuh secara keseluruhan ya. Iya, benar. Dan di sini tuh ada tabelnya, nanti kalau yang pengen ngeliat pun silakan, ada di Google, di suara.com. Menurut gua terlalu cepat gak sih untuk adanya kebijakan ini? Kita nggak ngebahas ini tuh negatif ya, maksud gua lu tau gak sih kayak ini tuh terlalu cepat gitu. Belum waktunya mereka gitu loh. Maksudnya belum, emang dari umur 12 tahun ke bawah tuh memang belum, kalau nggak salah sih belum ada vaksinnya ya. Gue kurang tahu sih kalau untuk itu. Tapi seberapa ada sih yang udah vaksin kayak Beberapa Iya, di sini tuh kemarin sempet gue dengar dari salah satu temen gue, adanya kalau nggak salah kelas 3 SD 3 SD tuh berapa sih umurnya? 7 lah ya, 7, 8, 9 lah ya. Dia udah harus ada kewajiban untuk vaksin udah ada supaya dia masuk sekolah gitu, supaya bisa tatap muka gitu. benar. Cuman yang menurut gua belum waktunya ini kebijakan si masukin sekolahnya ini, ngerti nggak sih? Iya. Kayak terlalu cepet aja gitu loh. Kita oke, kita udah bener-bener turun loh, kayak bener nih, turun banget nih, drastis nih Covid ya kan. Iya bener kan. Kita lagi turun-turunnya,
ada kebijakan ini gitu loh. Maksud gua masih bisa diundur. Iya. Pelan-pelan maksudnya Iya. kayak jam-jamnya itu dibeda bagi berapa gitu. Kalau dari gua sih mendingan yang pertama pekerja, Iya. yang kedua mahasiswa, dosen dan segala macam. Baru nih mereka nih Yang sekolah-sekolah. SMA, SD, SMP kan mereka kan hitungannya masih Iya, masih masih bisa kalau masih di- remaja sampai ke bawah kan. masih bisa Imunitasnya tuh masih naik turun lah menurut gua sih gitu. Kalau menurut kalian mungkin ada pendapat lain. sama kata gue sih kalau kayak TK itu paling kecil TK SD SMP terus gue kan itu kayak masih panjang ya, Apa maksudnya? masih panjang apa sih namanya pembelajarannya Oke. kan. Kalau sekarang kayak udah kuliah itu harus ada skripsi terus kayak ada magang biar gak kaget pas apa tuh lulusnya tuh Benar. dari kerjanya. Gue harus diutam nggak diutamai juga sih, kayak lebih apa sih namanya seimbangin lah, kayak pas juga harus pembelajaran tuh harus yang lebih baik tuh apa siapa gitu. Targetnya ya. Iya, Targetnya yang mana dulu yang benar. Iya. Ya. Oke. Kalau menurut lu Bener sih dari kata lo, kalau menurut gue juga masih terlalu cepat untuk apa ya, sekolah TK, SD, SMP, SMA untuk tatap muka. Dilihat lagi dari vaksinnya juga kan, belum dari SMA ke bawah itu belum nyampe lah 17 tahun ya. Untuk vaksin kan Benar. 18 tahun ke atas. Vaksinnya juga kan belum merata seperti 18 tahun ke atas tuh. Jadi kalau menurut gua harusnya pemerintah tuh ya bisa dibilang persiapannya harus lebih matang lagi untuk kebijakannya sih oke banget menurut gua. Oke Kebijakannya banget. oke banget, cuman waktunya sih terlalu iya, cepat. benar. harusnya dari yang ini dulu apa yang dari atas dulu, yang udah divaksin dulu dari perkuliahan gitu kan. Apalagi kayak kita nih udah semester akhir kan, nanti misalkan skripsi gitu kan harus kesana kemari buat nyari jurnal, Benar banget. nyari apa namanya bahan-bahan bacaan buat skripsi gitu kan. Kadang kalau menurut gua gitu aja sih. Emang ini bukan kita masih kuliah ya, tapi menurut gue ya masih ya harus di ini. Oh iya gua ngerti maksudnya. Iya benar. Di apa sih namanya? Maksudnya bukan karena kita kuliah kita ngomong gini ya, Iya. bukan maksudnya bukan keluh kesah kita, maksud gua ya kita pengen ngebahas asik-asik aja sih di sini. Iya. No hard feeling lah. Sama gua sebenarnya tuh masih ada kurang tuh di pemerataan sih. Pemerataan di mana kayak si vaksinasinya ini rada belum terlalu rata. Kayak ini kan kebijakannya menyangkut kayak apa ya, keseluruhan nggak sih, kayak keseluruhan siswa-siswa, jadi seluruh Indonesia menurut gua nggak tahu sih ini kebijakannya seluruh Indonesia atau tidak. Emang gua kurang baca aja, cuman kalau seperti yang gue bilang tadi, ini masih terlalu cepat. Vaksinasi belum merata dan banyak orang masih yang berpikir kayak gua kayak tadi yang lu bilang, gua takut vaksin, gua takut meninggal yang gitu-gitu. Kayak ini vaksin ini aja belum merata, tapi udah ada kebijakan ini yang mana kebijakannya menurut gua bagus banget, dan waktunya aja, timingnya aja sih yang kurang oke lah. Ya betul tuh. Terus apa lagi nih? Gue sih pengen ngomonginnya itu aja sih, kayak pemerataannya masih kurang, terus timingnya sedikit terlalu cepat, terus targetnya dimulai dari yang termuda dulu, itu menurut gue kurang bagus.
Udah sih kalau gua sih itu. Bukan kita ngejelek-jelekin pemerintah oke banget lah. Dimana kita yang memilih sendiri ya kan pemerintah kita ya kan. Betul ya. Kita Gua tahu sih itu udah capek lah pemerintah. Iya, kita ngurusin tahu lah rakyat mereka semua. capek ya. Mulai dari pengadaan vaksin itu udah mengeluarkan anggaran yang sangat besar. Benar Terus banget. belum juga kita semua nih kan rakyat semuanya dirumahkan gitu. Ya pasti kita harus ini juga lah bisa makan di rumah juga kan. Pemerintah Benar. juga udah ngeluarin dana bansos, udah ngasih Yang mana ada yang diselewengkan dikit. iya dana bansos mulai dari ya kayak beras, minyak, gula, mie dan segala macem, dan juga ada yang berbentuk uang tunai kan per bulan, ada yang dapat per 3 bulan gitu. Ya kalau menurut gua sih benar terlalu cepat, harusnya pemerintah bisa memprioritaskan lah. Terus kalau menurut gua apa tadi ya? Apa itu? Gua lupa mau ngomong apa tadi. Umur. Apa itu? Ada target pemerataan Kan Apa ya? Apa ya, ayo. Apa ya? Satpol. sesapol. ya pada intinya pemerintah udah bagus lah Iya, kinerjanya. good job lah ya. Iya. Oh Kayak- iya, kalau menurut gua ini gini maksud gua. Nah kalau menurut gua mungkin pemerintah mengadakan tatap muka ini karena mungkin dari kita juga, dari rakyatnya itu kan emang udah gumoh banget di rumah. Bener. Udah gumoh banget di rumah, Iya. udah bosen banget di rumah kan. Apalagi yang masih daerah-daerahnya masih banyak virus corona, masih lockdown segala macem gitu kan, pasti masih isolasi. Terus kita yang udah bisa dibilang lingkungannya udah bebas nih dari virus corona dan juga orang-orangnya udah vaksin, pasti kita semua masyarakat menuntut nih pemerintah untuk mengadakan tatap muka. Makanya pemerintah itu mungkin nih kalau menurut gua aja ini mungkin pemerintah langsung membuka tatap muka ini mulai dari sekolah gitu kan. Terus kalau mungkin dari universitas, dari gue baca sih suratnya dari Menteri Pendidikan tuh sebenarnya udah boleh untuk universitas tetap muka, tapi tergantung kebijakan kampusnya masing-masing. Benar. Itu dari kampus masing-masing tuh syaratnya emang harus ada. Yang pertama tuh kayak hand sanitizer di setiap sudut, cuci tangan di setiap sudut, Gokil baca nih orang. terus di setiap kampus juga harus punya yang namanya satuan petugas COVID-19. Gokil. Nah, itu harus ada tuh di setiap kampus ya. Misalkan kita nih kampus kita ngadain tatap muka, terus amit-amit aja nih mah ya ada kasus nih COVID beberapa orang nih misalkan. Nah, satuan tugas COVID-19 di situ gunanya itu untuk melaporkan ada kasus di kampus kita ke pemerintah. Jadi pemerintah tuh bisa ngambil kebijakan nih, ini tatap mukanya bakalan dilanjutin atau enggak gitu. Jadi kalau menurut gue itu aja sih. Dan balik lagi sih kalau misalnya emang pemerintahnya seperti yang lu bilang tadi udah ada dalam artian silakan jalan ya menurut gua. Emang jatuhnya ke kampusnya lagi ya kan. Iya. Dia yang megang mahasiswanya, dia yang megang anak-anaknya kan. Dia pun yang harus bertanggung jawab di situ. Iya, betul. Bukan pemerintah lagi. Pemerintah ya udah, emang dia kebijakannya itu. Iya, menurut gua. Dan emang kalau yang seperti yang lu bilang lah tadi ada Satgas COVID-19 di kampus. Itu tuh tugasnya menurut gue juga emang bener kayak lu bilang tadi. Kalau ada kasus di kampus, terus jadi kita bisa tahu nanti yang ini yang
terinfeksi ini sama siapa aja dia berpapasan, iya. sama siapa aja dia bersentuhan. Jadi paling enggak kita benar-benar bisa basmi sampai akar-akarnya. Walaupun emang COVID ini ya di dunia ini nggak akan bisa dibasmi, paling tidak kita bisa beriringan sama dia kalau menurut gua ya. Karena virus itu menurut gua nggak bisa hilang nggak sih? Iya. Kayak bakal ada aja nggak, maksud gua Pasti akan bermutasi. dia akan Gila. bermutasi dan kita yang harus lebih kuat. Benar. Kayak flu burung aja kali ya pas dulu itu. Ya betul banget. Flu Kayak burung, flu burung dan yang lain-lainnya kayak flu biasa yang sampai sekarang pilek segala macam ya kan. Gitu sih. Coba menurut lu mal diem bae lu. Iya. Ya, Ada- sama aja gitu. Ada Diam- tanggapan diam. lain nggak, Mal? Diam berak. Ya udah kayak gitu aja, tetap sama. Pas ada satgas, protokolnya harus lebih ketat. Pokoknya harus jangan sampai inilah longgar kalau misalkan tempat rame gitu. Protokol harus ada ya. Protokol kesehatan. Protokol Kalau menurut wajib gue banget. harus sekarang pentingin diri sendiri nggak sih daripada pentingin orang lain. Bener. Kalau gue pun berpikir kayak gitu mal. Iya. Soalnya kalau misalkan lain sakit juga ya bukan ini juga apa. Enggak semuanya sakit juga. Iya. Kan imun juga beda-beda tuh. Hmm. Kalau lagi kayak misalkan nongkrong sama teman lu lagi main. Kayak gitu sih. Karena kalau gue sih mikirnya gue lebih takut menularkan daripada ditularkan kalau gue. Iya. Gue berpikiran kayak gitu. Karena gue nggak mau misalnya ada terdekat gue kena, gitu. Saudara-saudara kita kena. Dan apa lagi ya? Apa lagi ini apa kata tetangga gue kalau udah masuk Sumbernya mana nih tetangga nih? di tetangga Sumbernya tetangga.com. Lanjut. katanya di SD kalau salah deh dia udah ada ini setiap SD ada satuan satgas. Iya, Oh ya? kayak ada yang mantau. Terus yang apa sebelum masuk harus cuci tangan. Pokoknya Keren harus- sih. Iya, pokoknya harus terutama yang inilah kebersihan sekarang. Benar-benar. SD di sini di Jakarta Baru. Gak tahu deh, pokoknya udah tuh di gue diceritain Sumbernya beda nih soalnya ini tetangga.com ya. denger.com moving.com. Nanti kalau misalkan kata lo tadi SD-nya udah ada Satgas COVID-19 berarti emang diterapkan dari pemerintah. Itu kan yang menerapkan apa namanya peraturan-peraturan harus bikin Satgas COVID-19 itu kan nggak cuma satu menteri, banyak menteri. Benar. Ada menteri kesehatan, kalau nggak salah kayak gue baca menteri kesehatan, menteri agama, menteri pendidikan, semua menteri itu udah bekerja sama, berkoordinasi untuk kita semua pelajar yang ada di Indonesia. Menurut gue kinerja pemerintah itu ya luar biasa lah, untuk masyarakat Indonesia udah peduli banget. Iya, benar banget. Udah mengeluarkan semua anggaran, tenaga, waktu, ya pokoknya luar biasa lah pemerintah. Jadi kalian Indonesia. jangan berpikir kalian doang yang bengek di rumah, mereka pun bengek di sana. Iya. Mereka tuh gimana ya? Mereka tuh juga salah satu dari rakyat gitu loh. Mereka pun mau pandemi ini berakhir. Mereka capek-capek demi kita, mereka susah payah demi kita. Maksud gua lu tuh harus bisa jaga diri lu, karena mereka pun capek buat ngejaga diri lu. Gitu nggak sih? Iya gitu nggak sih? Iya benar. Iya, kayak mereka nggak pulang karena ada rapat sana sini untuk kebijakan ya kan. Mikirin rakyat kan. Sedangkan kalian berpikir mereka enak banget sih, bla 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 bla. Kalian tuh nggak tahu, mungkin oke lah, rakyat emang selalu berpikirannya negatif sama si pemerintah ya. Kalau menurut gue emang itu udah stereotip masyarakat. Cuman kalian juga harus berpikir kalau oh mungkin mereka juga punya keluarga di rumah, mereka punya sesuatu yang menjadi beban mereka sendiri gitu, dan masih memikirkan kalian, masih memikirkan kita gitu.
paling tidak kalian tuh protokol lah harus dijaga. Kalaupun emang keperluan keluar, paling tidak diminimalisir. Kayak gitu aja sih kalau gue. Protokol, Iya. jangan lupa vaksin juga kan. Iya. Buat teman-teman semua yang belum vaksin, disegerakan vaksin. Mumpung masih gratis lah, Iya. masih subsidi dari pemerintah. Dan pemerintah berjanji loh ini gratis loh. Apapun vaksinnya vaksin aja. Benar. Di dekat-dekat rumah kalian, entah dari RT, dari RW, dari lurah. Kalau misalkan ada pemberitahuan vaksin, ya datang lah vaksin. Datang aja, ya kan? Datang aja. Sekarang vaksin juga dipermudah. Kalau Iya, sekarang lo dipermudah. udah punya KTP tinggal datang aja. Kalau KTP lo hilang, kalau nggak belum 17 tahun, Tinggal sebut RT mana, enggak, kan tinggal Kakak. di search gak sih? Pakai cuma kakak doang sih. Oh, iya? Kalau RT. Oh, iya? enggak. Iya. Udah sampai tingkat RT sekarang vaksin itu datangnya. Iya. Biasanya cuma di kota-kota kan, kalau awal-awal dulu kan di Hmm. Jakarta, di Bogor, kota-kota besar. Sekarang udah merambah ke RT, ke puskesmas di tempat-tempat terpencil udah ada gitu. Jadi ya datang aja vaksin gitu, jangan takut. Iya. Buat apa? Nambah imun juga. Karena mau sampai kapan kita PPKM kayak gini kan? Iya. Mau sampai kapan Anda di rumah, hai kawan-kawan yang belum vaksin? Anda emang suka di rumah atau gimana? Di rumah Anda emas semua apa gimana? Tapi gue kalau sekarang udah agak longgaran ya. Iya. Beberapa kali Terasa longgar lah ya. Iya. PPKM ini, oke. Beberapa kali kayak ada ajak main. Kalau misalkan kayak badan lu sakit, tapi lu kayak udah janji Tahan diri nggak sih? gue sih nggak tahan diri siapa ya udah lu batalin aja daripada kenapa kan, soalnya Iya, maksud gua imun- tahan diri aja, ya udah lu di rumah Iya. dulu gitu. soalnya kan imun juga lagi itu. Nah, benar banget. Kalau gue gak apa-apa sih, yang penting kalau dibilang kayak om dulu PHP lah apa yang penting kalau lu Bla 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 bla. atau merasa Duar. kalau merasa imunnya kurang ya udah di rumah aja. Benar. Justru itu menjaga diri sendiri dan teman-teman lo gitu. Malah jangan Iya. malah apa? Dan berguna juga buat pemerintah di sana. Jangan malah dicengin temen lu, wah nggak datang, parah lu, segala macem kan. Iya, Justru ya itu untuk melindungi diri kalian gitu, temen-temen lu. Kecuali kalau kayak ini apa tiba-tiba mbahnya dateng apa-apa kan itu gimana ya, bukan beda. Oke, lanjut. Iya dong, daripada kalau sakit kan masih mention gitu. Iyalah. Kalau lu vaksin kemarin apa mereknya? Sinovac, Bro. Sinovac. Lu malah apa? Iya, Sinovac. Sinovac, dua-duanya Sinovac. Iya. Emang bisa beda ya? Kalau tahu. misalnya pertama Sinovac terus kedua. Ya paling mati. Enggak lah, enggak sampai mati lah, gila. Cuman demam aja paling. Enggak. Enggak lah. Nggak tahu Bercanda maksudnya. ya guys ya, bercanda Nggak guys. tahu. Bercanda guys. Sama gue juga Sinovac sih kalau dari. Kayaknya rata-rata di sini Sinovac ya. Iya, Mungkin rata-rata karena Sinovac. Sinovac masih banyak stoknya kali. Iya. Sebenarnya banyak. Dan apa sih namanya? Kayaknya lebih efektif ya. Bukan, iya efektif, tapi kayak lebih nggak terlalu apa sih namanya? Dosisnya juga Nggak terlalu tinggi. sesuai dengan orang Indonesia lah. Gimana tuh, Bang? Enggak terlalu tinggi banget kayak kalau misalkan Enggak Adit sampai kan- bikin melayang ya. Iya. Kalau Adit kan ini apa kayak kalau misalkan imun lu kurang langsung demam berapa hari. Itu kemarin lu pas dosis 1 gimana, malah ada kerasa apa nggak pas abis vaksin pertama? Enggak sih, B aja. Soalnya ya sesuai kata dokter yang sebelum suntik itu harus makan, terus harus stamina harus kuat, terus sama apa sih itu kok tensinya harus sesuai, nggak terlalu tinggi juga. Karena emang pas screening juga kan Iya. Habis vaksin pertama nggak pegel-pegel gitu? Enggak sih, Enggak, enggak. gue pegel lu yang pas pertama. Soalnya Pegel apa banget. ya? Oh iya. Pegel banget. Gue sih nggak ngerasa apa-apa sama sekali sih. Kalau yang kedua baru nggak kerasa sama sekali. Kalau gue yang kedua tuh pas
gendong ponakan gue baru rasa Kayaknya itu lebih ke umur gak sih? enggak ya emang emang perlu banget gila. Umur. Yang perlu banget. Kebanyakan gitu soalnya teman-teman gue vaksin pertama emang kerasa pegel banget di ini Oh di iya? tangan sampai ke tulang pegelan bener. Lu Kebetulan. pun merasakan itu? Pegel banget, parah. Pas nyetir motor balik kata gue, anjir sakit banget nih, sampai gemeter aja. Udah gemeter. Itu lebih ke umur juga gak sih? Untung ini bukan jantung. Itu bapak gua. Itu bapak gua lagi naik motor. Jatuhnya di jantung. mana? Motornya di mana? Itu bapak gua, maksud lu apa ya? Cuman tuh Kan siapa tahu bapak gua denger. Jadi, kalau vaksin yang kedua nggak kerasa apa-apa, cuma kayak biasa disuntik biasa doang. Kayak lapar, ngantuk. Dan yang gua denger dari bokap gua tuh kan dia udah 2 kali suntik kan ya, sebelum kena covid. Dia tuh gak ngerasain apa-apa emang sama sekali dua-duanya. Tapi emang pas yang setelah vaksin pertama tuh dia sempat ada satu sakit flu dia waktu itu. Terus emang kita tuh pun keluarga langsung ya kayak gue bilang tadi yang pas gue sebelumnya kena covid langsung pakai masker semua dan itu pun nggak kenapa-napa dia aja akhirnya emang dia pilek doang. Itu doang sih dia. Dan dia pas covid pun tetap merokok dia gila ya. Dan dia duluan yang sembuh. Gua nggak tahu sih itu gimana caranya ya. Gak ngerokok, gak smell. Karena Gak ngerokok gak smile. No udut no smile. itu ke batik bener sih apa ke kayak masuknya ke dalam diri kita emang Dia mungkin biasa aja iya gitu. mungkin dia menanamkan kalau ya udah gua nggak akan kenapa-napa dan gua bakal sembuh gitu mungkin. Iya mikirnya gitu, jadi badannya juga Positive vibes aja ya, ya benar. Gokil. Lu waktu yang tetap pas kena covid apa yang lu rasa mau? Cuma posnya sedikit demam biasa. Kayak demam biasa. Gak terlalu parah. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Jadi itu aja. Apalagi ya kita udah cukup kah? Jadi kali ini gue juga Udah berapa menit cuy? 31 31 menit. gue juga lagi mendengarkan rintian-rintian hujan. Hujan yang ada di Perum akhirnya hujan. Tapi tetap aja panas. Tapi panas hardang. Padahal ini kita pakai kipas yang ada airnya. Pawang Peru memang hebat. Banyak iblisnya sih kayaknya Perum itu. Hujan tuh nggak mau datang sih. Ya udah lah ya. Mungkin itu aja. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga diri kalian. Jangan pikir kalian doang yang capek, yang di sana pun capek. Sekian dari kami. So, salam kocok perut. Bye bye.